Setelah membahas tentang ruh suci Ratu Adil, muncul satu pertanyaan yang sangat menarik. Apakah ruh suci yang dipercaya menyertai Ratu Adil juga menjadi bagian dari sosok Satrio Piningit? Mengapa dalam berbagai kisah spiritual Nusantara, keduanya sering dikaitkan satu sama lain? Apakah Ratu Adil dan Satrio Piningit adalah sosok yang sama? Ataukah keduanya hanya simbol tentang lahirnya pemimpin yang memiliki cahaya batin? Di tengah dunia yang semakin sibuk mengejar kekuasaan, kisah tentang ruh suci ini justru mengingatkan manusia tentang sesuatu yang sering terlupakan, bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan terletak pada senjata, bukan pada harta, dan bukan pula pada jabatan, melainkan pada kejernihan hati dan kebijaksanaan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita menyusuri misteri Nusantara, sejarah tersembunyi, dan kisah spiritual yang masih hidup hingga saat ini. Mari kita lanjutkan pembahasan yang lebih dalam mengenai misteri ruh suci Ratu Adil dan hubungannya dengan Satrio Piningit. Bab 1, Cahaya Batin Seorang Pemimpin. Dalam berbagai ajaran kebijaksanaan Nusantara, pemimpin ideal selalu digambarkan memiliki cahaya batin, cahaya yang membuatnya mampu melihat lebih jauh daripada kepentingan dirinya sendiri. Ia mampu memikirkan rakyat sebelum memikirkan dirinya, mampu mengalahkan amarah ketika memiliki kekuasaan, dan mampu tetap rendah hati ketika berada di puncak kejayaan. Karena itu, ruh suci sering dipahami bukan sebagai kesaktian, melainkan sebagai simbol kesadaran yang tinggi. Bab 2, Satrio Piningit dan Jalan Kehidupan yang Berat. Dalam berbagai cerita rakyat Jawa, Satrio Piningit tidak digambarkan lahir dalam kemewahan. Sebaliknya, ia sering dikisahkan tumbuh melalui berbagai ujian hidup. Karena menurut filosofi Jawa, emas harus melewati api sebelum menjadi murni. Begitu pula seorang pemimpin, ia harus ditempa oleh kehidupan sebelum mampu memimpin banyak orang. Mungkin karena itulah, sosok Satrio Piningit selalu dikaitkan dengan ketabahan dan kesabaran. Bab 3, Kenapa Dunia Membutuhkan Sosok Seperti Ini? Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, banyak orang merasa kehilangan figur yang mampu menyatukan. Perbedaan sering berubah menjadi permusuhan. Kekuasaan sering melahirkan perpecahan. Dan kepentingan pribadi sering mengalahkan kepentingan bersama. Dalam kondisi seperti itu, kisah tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit kembali mendapat perhatian, karena keduanya menjadi simbol harapan. Harapan bahwa masih ada nilai kejujuran, masih ada keberanian, dan masih ada pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Bab 4, Makna Tersembunyi di Balik Ruh Suci. Banyak orang mencari sosok Ratu Adil. Banyak pula yang mencoba menebak siapa Satrio Piningit. Namun mungkin pesan terbesar dari kisah ini bukanlah mencari siapa orangnya, melainkan memahami sifat-sifat yang digambarkan dalam kisah tersebut. Kejujuran, kebijaksanaan, kesederhanaan, keberanian membela kebenaran, dan kasih sayang kepada sesama. Karena tanpa sifat-sifat itu, gelar sebesar apapun tidak akan berarti. Bab 5, Kebangkitan Jiwa-Jiwa Baik di Nusantara. Mungkin yang dimaksud dengan kemunculan cahaya di Nusantara bukanlah munculnya satu orang semata, tetapi lahirnya banyak jiwa baik yang mulai sadar akan pentingnya persatuan. Manusia-manusia yang memilih membantu daripada menyakiti, memilih memaafkan daripada membenci, dan memilih membangun daripada merusak. Karena perubahan besar dalam sejarah seringkali dimulai dari sekelompok kecil orang yang memiliki niat baik, dan dari situlah harapan baru lahir. Bab 7, Makna terdalam dari jiwa terpilih. Namun, jika kita merenung lebih dalam lagi,
Mungkin selama ini banyak orang salah memahami makna dari jiwa terpilih. Karena manusia sering mengira bahwa sosok terpilih adalah seseorang yang memiliki kesaktian luar biasa, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain, atau mampu melakukan hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Padahal, dalam banyak ajaran kebijaksanaan kuno, jiwa terpilih justru adalah jiwa yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Ia menang melawan kesombongan, ia menang melawan keserakahan, ia menang melawan amarah dan kebencian yang ada dalam dirinya. Karena sesungguhnya, musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Dan peperangan terbesar bukanlah perang di medan pertempuran, melainkan perang di dalam hati. Bab 8 kenapa Satrio Piningit selalu disembunyikan? Ada satu hal yang menarik. Dalam hampir semua kisah tentang Satrio Piningit, ia selalu digambarkan sebagai sosok yang tersembunyi, tidak terkenal, tidak dipuja, dan bahkan sering dianggap biasa. Mengapa demikian? Karena cahaya sejati tidak membutuhkan pengakuan. Matahari tidak pernah mengumumkan bahwa dirinya bercahaya, namun seluruh dunia merasakan manfaatnya. Begitu pula manusia yang memiliki kebijaksanaan sejati. Ia tidak sibuk mencari penghormatan, tidak haus pujian, dan tidak mengejar kemuliaan. Justru karena kerendahan hatinya, ia menjadi besar, dan justru karena kesederhanaannya, ia menjadi istimewa. Mungkin itulah makna tersembunyi dari kata piningit, bahwa hal-hal paling berharga sering tersembunyi dari pandangan dunia. Bab 9 Kebangkitan Nusantara dimulai dari kebangkitan jiwa. Banyak orang bertanya, kapan Nusantara akan bangkit? Kapan masa keemasan itu akan datang? Namun mungkin, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah jiwa manusia Nusantara sudah bangkit? Karena kejayaan sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh kekayaan alam, tidak hanya dibangun oleh teknologi, tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, tetapi dibangun oleh kualitas jiwa manusianya. Ketika manusia jujur, bangsa akan kuat. Ketika manusia peduli terhadap sesama, bangsa akan bersatu. Ketika manusia memiliki hati nurani, bangsa akan dihormati. Maka bisa jadi, ramalan tentang Satrio Piningit sebenarnya bukan sekadar tentang hadirnya satu orang, tetapi tentang bangkitnya kesadaran kolektif masyarakat Nusantara. Dan mungkin, rahasia terbesar dari kisah Satrio Piningit bukanlah mencari siapa dirinya, tetapi bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menjadi manusia yang membawa cahaya? Karena dunia yang gelap tidak membutuhkan lebih banyak kemarahan, dunia yang gelap membutuhkan lebih banyak cahaya, dan cahaya itu bisa lahir dari siapa saja, dari seorang guru yang mengajar dengan tulus. Dari seorang petani yang bekerja dengan jujur, dari seorang pemimpin yang mengutamakan rakyat, atau dari manusia biasa yang tetap memilih berbuat baik ketika orang lain memilih jalan yang sebaliknya. Mungkin, disitulah makna terdalam dari Satrio Piningit sebagai jiwa terpilih. Bukan tentang siapa yang akan datang, tetapi tentang jiwa-jiwa yang tetap menjaga cahaya kebaikan di tengah gelapnya zaman,